Melacak jejak kelam sihir dalam peradaban Islam. Penyelewengan sihir diprediksi kuat muncul sejak era Nabi Musa alaihissalam. Sihir sebagai sebuah ilmu tidak lepas dari hasrat manusia untuk terus berkuasa, dengki, dan kebencian dalam catatan sejarah peradaban manusia. Buku Ensiklopedia Islam untuk pelajar mengungkapkan ada 30 ayat Al-Quran yang berkenaan tentang sihir. Surat Al-Baqarah ayat 102 misalnya menjelaskan bahwa sihir awalnya berasal dari dua malaikat, Harut dan Marut, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keduanya sebagai ujian bagi manusia. Hurai Shihab melalui bukunya Kumpulan Tanya Jawab Mistik, Seks, dan Ibadah menjawab pertanyaan ihwal Harut dan Marut. Dia menjelaskan menurut sementara ulama Harut dan Marut merupakan dua orang manusia yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai keduanya dinamai malaikat. Berbeda dengan itu, kalangan ulama lainnya berpendapat keduanya memang malaikat. Bagi kalangan ini, kisahnya bermula ketika para malaikat menyaksikan tingkah pola manusia yang marak membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Mereka menilai alangkah lebih baiknya bila tugas khalifah Allah di muka bumi ditunaikan bukan oleh manusia, melainkan malaikat. Mereka kemudian mengadukan kegelisahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah unek-unek malaikat yang kedua setelah unek-unek yang pertama yang diuraikan Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 30 hingga 33, kata Hurai Shihab. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat agar memilih dua di antara mereka sebagai pelaksana tugas khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Ini lebih sebagian ujian. Apakah benar malaikat lebih sempurna dalam menjalankan tugas kekhalifahan? Dua malaikat terpilih itu adalah Harut dan Marut. Keduanya lantas turun ke bumi dengan dilengkapi potensi-potensi kemanusiaan. Namun Harut dan Marut dalam perjalanannya mengalami banyak godaan, sebagaimana yang diterima kebanyakan orang. Akhirnya keduanya terjerumus rayuan, beberapa riwayat menyebut lantaran perempuan. Itu sekelumit kisahnya ditemukan dengan panjang lebar dalam berbagai kitab tafsir. Kisah ini dipahami oleh sementara pakar sebagai kisah simbolik, tulis Hurai Shihab. Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 memaparkan penjelasan tentang surat Al-Baqarah yang berbicara tentang Harut dan Marut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 101, Allah berfirman yang artinya, "Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka. Kebahagiaan dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah manusia tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah." Kata mereka itu merujuk pada kaum Yahudi. Menurut Ibnu Katsir, sekelompok dari kaum Yahudi telah mencampakkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat berita kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka lebih tertarik belajar dan melakukan sihir demi menolak kenabian Rasulullah SAW. Dalam konteks masa kenabian, seorang Yahudi, Labid bin Asam, pernah berupaya menyihir untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan dan menyelamatkan Rasulullah SAW dari sihir tersebut. Kisah ini disarikan Ibnu Katsir dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum Yahudi juga membantah kenabian Rasulullah Muhammad SAW justru bukan dengan kitab Taurat, melainkan asyif serta sihir Harut dan Marut. Padahal jelas Ibnu Katsir, Al-Quran terbukti tidak bertentangan dengan kitab Taurat. Namun begitu mengetahui fakta tersebut, kaum Yahudi malah melempar kitab Taurat.
Sebenarnya kaum Yahudi itu mengetahui, tetapi mereka membuang dan menyembunyikan pengetahuan mereka itu dan mengingkarinya. Kata Qatadah sebagaimana dikutip Ibnu Katsir. Definisi Asif. Apa dan bagaimana kitab Asif itu? Semua bermula sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibnu Katsir mengutip keterangan Ibnu Abi Hatim yang diperoleh dari Ibnu Abbas. Asif adalah juru tulis Nabi Sulaiman. Dia mengetahui Ismu Al-Azam, nama yang paling agung. Dia mencatat segala sesuatu atas perintah Nabi Sulaiman, lalu menguburnya di bawah singgasananya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, setan-setan mengeluarkan tulisan-tulisan itu kembali dan mereka mengatakan, "Inilah kitab pedoman yang diamalkan Sulaiman." Setan-setan itu menuding Nabi Sulaiman telah mempelajari dan melakukan sihir, sebagaimana tulisan-tulisan yang dikubur itu. Ibnu Abbas melanjutkan riwayat ini, sehingga orang-orang yang bodoh mengingkari Nabi Sulaiman dan mencacinya. Sedangkan para ulama diam, sehingga orang-orang bodoh itu masih terus mencaci Nabi Sulaiman hingga Allah menurunkan ayat surat Al-Baqarah ayat 102 kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat itu terjemahannya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Definisi kitab Asif dengan demikian lebih sebagai tulisan-tulisan sihir yang telah dikubur, bukan ditulis atau dikarang. Asif atas perintah Nabi Sulaiman. Tuduhan kaum musyrik bahwa Nabi Sulaiman mengerjakan sihir pun terbantahkan. Lebih lanjut, Ibnu Katsir mengutip pandangan beberapa pihak yang menegaskan praktik-praktik sihir sudah ada jauh sebelum masa kenabian Sulaiman. Setidaknya tukang sihir sudah marak di lingkaran kekuasaan sejak era Nabi Musa. Kita tahu adanya sejumlah ayat Al-Quran yang mengisahkan keimanan mereka setelah menyaksikan mukjizat tongkat Nabi Musa. Di ayat lain Al-Quran juga menyebut kaum durhaka yang menuding Nabi Soleh sebagai pengikut sihir. Masih mengenai Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, Ibnu Katsir melanjutkan penjelasannya. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka setan-setan mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir.'" Menurut Ibnu Abbas, Allah tidak menurunkan sihir kepada Harut dan Marut. Ibnu Katsir juga mengutip elaborasi dari Ibnu Jarir yang menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut. Nabi Sulaiman tidak kafir dan Allah tidak menurunkan sihir kepada kedua malaikat tersebut, tetapi setan-setan itu yang kafir. Mereka setan-setan mengajarkan sihir kepada manusia di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Dengan demikian makna malaikat itu adalah Jibril dan Mikail, karena para penyihir dari kalangan orang-orang Yahudi menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan sihir melalui lisan Jibril dan Mikail kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Maka Allah pun mendustakan mereka dalam hal itu, dan Dia memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Jibril dan Mikail tidak pernah turun dengan membawa sihir.